Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahi wa billahi wa minna wa illa Allah wa fillahi anil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin, saya mendengarkan di YouTube-nya Kiai Haji Idrus Ramli. Beliau membahas tentang mi'rajnya Faqih Muqaddam yang 70 kali itu, yang menurut beliau ini harus diimani. Barang siapa orang yang tidak mengimaninya, tidak percaya, adalah munafik dan Wahabi. Begitu kalau tidak salah yang saya pahami. Ternyata Ustadz Idrus Ramli ini sumbernya dari kitab Syarahul Ainiyah di halaman sekitar 158. Memang tertulis dalam kitab itu yang bunyinya, wa kana min jumlatin ma kataba bi ila Syekh Sa'din annahu qala urija bi ila sidratil muntaha sab'a marat wa fi riwayatin sab'a wa 20 marat fi lailati wahidah wa fi riwayatin sab'ina marah. Artinya di antara surat-surat yang dikirimkan oleh Faqih Muqaddam ila Syekh Sa'din, kepada gurunya ya Syekh Sa'din, annahu qala, Faqih Muqaddam itu berkata, beliau urija, sudah dimi'rajkan ya ke Sidratul Muntaha, tentu oleh Allah. Yang pertama beliau mengatakan itu sab'a marat, yaitu 7 kali. Kemudian ada riwayat lain, fi riwayati sab'a wa 20 marat, yaitu 17 kali. Fi lailah wahidah, dalam sehari semalam, dalam semalam. Tapi riwayatin sam'ina marat, dan di riwayat yang lain ada 70 kali balikan. Ditafsirkan oleh Ustadz Idrus Ramli, ini hal yang berupa karamah yang lazim terjadi juga, kata beliau, kepada ulama-ulama, khususnya ulama sufi. Seperti yang dicontohkan oleh beliau yang terjadi pada Syekh Ma'ruf Al-Qarhi. Sangat disayangkan sekali oleh saya, Ustadz Idrus Ramli ini menggiring opini agar cerita Faqih Muqaddam yang mi'rajnya, ada yang mengatakan 7 kali, ada 17 kali sampai 70 kali, ini wajib diimani. Dari periwayatan aja ini tidak jelas. Ada 3 riwayat, 7 kali, 7 kali, 70 kali. Ini yang benar yang mana? Mungkinkah sebuah kejadian luar biasa ini sampai ada berbeda-beda? Mungkinkah juga ada perawi yang lupa? Sementara yang saya tahu, apakah itu perawi yang lupa atau ada kesalahan informasi, itu bisa dikatakan perawi yang sahih, yang wajib diimani? Itu pertanyaan. Yang saya ketahui, setiap perawi hadis khususnya itu tentu yang harus diikuti, diterima adalah perawi yang tidak lupa, yang jelas, yang tidak samar, karena Islam tidak samar, harus jelas. Adapun terhadap perawi apapun yang ada lupa dan sebagainya, berarti ini cacat. Penggemar silakan bisa untuk memahami bagaimana hukumnya ada rawi yang lupa, yang cacat. Apakah bisa riwayatnya diterima atau tidak? Silakan membaca. Kemudian Kiai Haji Idrus Ramli menafsirkan, memaknai bahwa mi'rajnya Faqih Muqaddam ini, beliau klaim sebagai dzurriyyatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai karomah, di mana karomah itu
bisa dilakukan oleh siapapun dengan izin Allah Ta'ala. Yang saya ketahui, makna karomah, al-karomatu inqilabu syai'un dhahiran wa batinan. Karomah itu rubahnya satu perkara dhahir dan batin. Jadi tidak hanya lahiriahnya yang rubah. Beda dengan sihir. As-sihru inqilabu syai'in dhahiran. Tetapi kalau sihir itu hanya rubah secara dhahirnya aja. Dilempar punya tongkat jadi ular seolah-olah ular, padahal sesungguhnya itu tetap aja tongkat. Tapi kalau karomah atau mujizat, nah, sesuatu dilempar umpamanya tongkat, itu memang kalau jadi ular ya jadi ular beneran. Kalaupun akan dirubah jadi tongkat, maka itu bisa jadi juga karomah, jadi tongkat lagi. Dan itu bukan tipuan, memang ketika tongkat itu jadi ular, benar ularnya, ya, bukan sihir. Tapi kalau sihir, rubahnya satu perkara hanya pandangan mata. Pertanyaannya, jika ini Kiai Haji Idrus Romli menafsirkan mi'rajnya Faqih Muqaddam ini sebagai karomah, saya akan bertanya kepada Kiai Haji Idrus Romli, karena setiap yang dilakukan atau af'alullah terhadap hambanya yang soleh berupa mujizat dan karomat, itu tentu tidak sia-sia. Itu tentu untuk keperluan umat, yang ada kaitannya dengan umat. Artinya bisa manfaatnya dirasakan oleh umat selanjutnya, bukan hanya oleh dirinya. Karena karomah adalah sesuatu yang mulia, yang timbul dari ketakwaan seseorang karena lahir dari cintanya Allah terhadap hamba tersebut. Syaratnya si hamba harus ada rasa cinta, seperti apa yang ada dalam kitab Manaqib Syekh Abdul Hasan Ali Asy-Syadzili. Di situ disebutkan tidak akan diturunkan karomah pada seseorang bila mana di kalbunya tidak ada rasa cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat karomah adalah cinta pada Allah dan Allah cinta. Seperti halnya umpamanya mujizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diisrokan, dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkendaraan buruk, diiring oleh malaikat Jibril, walaupun malaikat Jibril sudah sampai ke Sidratul Muntaha. Ada hasil dan manfaat dari mi'rajnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terasa untuk umat, bahkan menjadi bagian dari syariat Islam yang pokok, yaitu sholat. Sehingga kita bisa sholat sekarang ini hasil Isra wal Mi'rajnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu untuk kepentingan umat, bukan untuk kepentingan pribadi Rasul sendiri. Nah, lalu bagaimana dengan mi'rajnya Faqih Muqaddam yang saya akan tanyakan pada Idrus Romli? Apa hasil dari Allah Subhanahu wa taala dari mi'raj Faqih Muqaddam untuk umat Islam? Tolong disebutkan. Karena tidak mungkin Allah memi'rajkan seorang hamba, andai kata pun ada, jika hanya sia-sia, jika hanya untuk mi'raj, tetapi dia membawa hasil apa-apa. Dan ini harus dibuktikan secara nyata. Karena setiap hasil dari mi'raj, itu yang saya bilang tadi, itu untuk umat, untuk orang lain, yang bisa terasa rasa manfaatnya bukan hanya di zaman itu, tetapi zaman yang akan datang. Apakah hasil mi'rajnya Faqih Muqaddam ini bisa dirasakan oleh kita, khususnya oleh orang Tarim, orang Yaman? Mana buktinya? Ini pertanyaan. Ya, sebab Allah tidak, saya bilang tadi, Allah tidak akan mungkin melakukan perbuatan yang sia-sia. Yang kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apakah mi'rajnya Faqih Muqaddam itu dengan jasad dan ruh, atau hanya dengan ruh, tidak dengan jasad? Karena mi'rajnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan jasad.
tidak dengan ruh. Tidak mungkin Allah Ta'ala memberikan mujizat pada Rasulullah Muhammad SAW hanya dengan ruh. Karena ketika Nabi Muhammad Mi'raj itu, memang jasad Nabi Muhammad tidak ada di muka bumi. Ya. Nah, apakah juga itu Faqih Muqaddam Mi'rajnya dengan ruh? Di dalam kitab Syarhul Ainiyah tidak lengkap, tidak rinci, tidak jelas disebutkan. Di kitab itu hanya menjelaskan bahwa Syekh Sa'din itu sebagai gurunya Faqih Muqaddam menerima surat pengakuan, mengklaim dirinya dari Faqih Muqaddam bahwa dirinya di-mi'rajkan oleh Allah. Ada yang mengatakan 7 kali, ada 7 kali. Hanya itu. Rincian selanjutnya tidak ada. Menurut saya pernyataan Faqih Muqaddam yang melalui surat kepada gurunya ini pun tidak dijelaskan apakah gurunya ini taslim, membenarkan atau tidak. Jadi kitab Syarhul Ainiyah ini menurut saya hanya sebuah cerita, menceritakan bahwa Faqih Muqaddam itu mengakui dirinya sudah mi'raj. Tidak dijelaskan apakah gurunya itu membenarkan, mengimani, bagaimana atau tidak. Tidak dijelaskan juga dalam kitab itu hasil atau manfaat yang terasa dari mi'rajnya Faqih Muqaddam. Sebab kalau yang dikatakan oleh Ustadz Idrus Ramli itu karomah. Karomah itu saya bilang tadi harus ada bukti nyata yang terasa oleh umat. Entah berupa ajaran, keilmuan, atau berupa sesuatu yang manfaat. Nah, contohnya umpamanya, di Banten tersiar dulu berita bahwa Syekh Mansuruddin Cikaduin diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika pulang dari berguru ilmu di Mekah. Kemudian beliau masuk ke dalam sumur Jam-Jam, ya, muncul kemudian di Cikoromo. Cikoromonya ada, bisa dirasakan airnya, manfaatnya oleh umat sekarang. Dan itu bukan buatan orang Cikoromo, terasa, dan itu ada bukti-buktinya. Contohnya seperti itulah. Lalu apakah Faqih Muqaddam itu pun mempunyai manfaat seperti itu hasil mi'rajnya? Kalau memang itu berupa karomat, maka Ustadz Idrus Ramli ini harus menjelaskan, harus bertanggung jawab. Tidak mungkin karomat itu diturunkan oleh Allah terhadap seseorang hanya untuk pribadi orang tersebut, hanya sia-sia, tidak mungkin. Apalagi kalau Faqih Muqaddam ini seorang faqih, seorang ahli tasawuf sufi, tentu itu harus ada kaitannya dengan kefikihan, ketasawufan, berkaitan dengan keilmuan. Yang tentu juga karomah itu biasanya berlaku sesuai dengan zaman ketika itu. Ya, karomah itu selalu untuk sesuai dengan zamannya, jangan ketika itu. Apa ya hasil dari mi'rajnya Faqih Muqaddam yang bisa dirasakan oleh orang ketika itu? Umat Islam ketika itu sedang mempunyai problem apa? Nah, ketika umpamanya umat Islam di Tarim mempunyai problem ketika itu, lalu Faqih Muqaddam umpamanya dimi'rajkan oleh Allah, tentu itu untuk menjawab atau mencukupi kebutuhan umat Islam saat itu dalam masalah tersebut. Nah, itu tentu seperti itu. Nah, ini dalam kitab itu tidak ada. Lalu yang kemudian mi'rajnya itu Faqih Muqaddam, selain saya pertanyakan dengan jasad, dengan ruh, atau hanya dengan ruh. Kalau dengan jasad dan ruh, seperti halnya mi'rajnya Nabi Muhammad, itu berkendaraan apa? Apakah berkendaraan buraqah atau dengan onta? Ini harus dipertanyakan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak mengetahui kerincian tentang mi'rajnya Faqih Muqaddam ini? Bahkan banyak orang-orang yang tidak tahu siapa Faqih Muqaddam. Cerita Faqih Muqaddam ini populer hanya oleh golongan Habib-Habib. Dan pertanyaan selanjutnya yang saya tanyakan kepada Idrus Ramli, apakah mi'rajnya 70 kalinya Faqih Muqaddam atau 17 kali atau itu sudah jumhur ulama meyakini, mengakui? Yang saya tahu
ini hanya dari oknum ulama Ba'ali, bukan jumhur ulama. Maka sesuatu yang tidak jumhur ulama atau ba'dul ulama, tidak diakui, tidak diyakini oleh jumhur ulama atau ba'dul ulama, hanya oleh salah satu doang atau kil, itu tidak diwajibkan untuk diimani. Kaidah yang mana? Ini ikhtilaf. Maka tidak boleh sesuatu yang ikhtilaf dihukumi oleh Ustadz Idrus Romli sampai membawa kepada keyakinan. Dikatakan munafik, ini kan sebuah keyakinan, akidah. Nah, ini saya tidak paham pola pikir Ustadz Idrus Romli ini. Saya curiga Ustadz Idrus Romli ini seperti apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Ahmaduddin, sebagai pembaca yang sangat baik, tekstual, ya, tidak diteliti, sangat disayangkan sekali. Ini pertanyaan saya yang harus dijawab oleh Ustadz Idrus Romli. Tolong hadirkan kepada saya sebuah kitab yang memperinci detail menjelaskan tentang mi'rajnya Faqih Muqaddam. Saya jelas. Pertanyaan-pertanyaan dijawab dengan secara jelas, dengan kitabiah, ya. Jangan dengan cocokologi atau jangan dengan asumsi pribadi Ustadz Idrus Romli. Lalu bagaimanakah orang-orang yang jika tidak mengikuti fatwa apa nih fatwa, pendapat apa ini? Ustadz Idrus Romli yang mengatakan bahwa barang siapa orang yang tidak mempercayai atau nyinyir pada cerita mi'rajnya Faqih Muqaddam 7 kali, ini dihukumi oleh Ustadz Idrus Romli, ini munafik. Lalu siapakah Ustadz Idrus Romli yang harus fatwanya diikuti, yang sampai bisa memberikan fatwa munafik? Seorang satu Idrus Romli itu kok harus diikuti oleh seluruh umat Islam se-Indonesia atau seluruh dunia? Ini saya tidak paham. Apakah Ustadz Idrus Romli ini sudah diberi kewenangan fatwa oleh ulama-ulama di Indonesia ini, setidaknya oleh MUI? Seorang satu Idrus Romli kok berani-beraninya memberikan fatwa munafik terhadap orang-orang yang tidak meyakini mi'rajnya Faqih Muqaddam 70 kali. Ini harus dikaji. Saya berharap Ustadz Idrus Romli berhati-hati memberikan fatwa. Atau Ustadz Idrus Romli merasa semua fatwanya ini sudah di-ACC, disetujui oleh seluruh ulama se-Indonesia. Atau dia merasa dirinya ulama paling hebat, paling handal, ahli fatwa. Sehingga beliau sangat berani sekali, pede sekali menggiring opini sampai bicara di YouTube, menghukumi orang yang tidak percaya terhadap mi'rajnya Faqih Muqaddam juga itu dihukumi dengan munafik dan wahabi. Siapakah Ustadz Idrus Romli ini? Apakah dia kelas alim, faqihun, warok, dan sudah nasional? Wallahu a'lam bishawab. Jujur aja, saya baru tahu kemarin-kemarin tentang itu pun ketika geger NUGL. Selebih itu saya tidak tahu. Oleh karena itu, para hadirin umat Islam Indonesia, hati-hati kita. Jangan pernah kita ikut-ikutan pendapat orang-orang yang mengklaim dirinya, memposisikan diri seolah seorang qadhi dan mufti, ahli fatwa, yang harus ikuti. Jangan hanya melihat dia sosok yang hanya ditokohkan dari daerah tersendiri. Sebelum kapabilitas dia, ya, keilmuan dia, akhlak dia, tujuan dia berbicara di YouTube, sumber dia, referensi dia, itu memang diterima, diakui oleh seluruh ulama Indonesia. Hati-hati agar kita tidak mudah ikut-ikut bebek golongan-golongan orang yang hanya membela satu kelompok untuk kepentingan pribadi, bukan untuk umat. Kalau memang seseorang itu untuk umat, tentu dia akan bermusyawarah, tentu dia akan berdialog, tentu dia akan mengangkat bahsul masail dulu dengan ulama-ulama kaliber nasional di Indonesia. Kalau umpamanya di Banten, dia harus bertukar pikiran, berdiskusi dengan Syekhul Al-Mukarram, Al-Alim Alama, Mufti Syafi'iyah, Abu yang Muhtadi Cidau, dan yang lain-lain. Tapi kalau dia nyelonong sendiri, berani-beraninya, apakah orang ini tidak sul adab? Apa hukumnya?
Apakah dia sudah merasa pintar sendiri memberikan fatwa tanpa ada dialog diskusi dengan yang lain bahasul masail? Apakah ini termasuk golongan alim yang sudah ada fatwa sebaliknya? Na'udzubillah, summa na'udzubillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yo, saya berharap jangan hanya karena membela satu kaum ada kedekatan, kemudian ada kebencian, kemudian semudah itu memberikan fatwa pada umat Islam Indonesia dan memberikan framing yang buruk kepada orang lain, sementara dirinya mungkin lebih buruk, lebih jahat dari orang yang dianggap buruk. Maka alim seperti itu menurut saya adalah alim yang menurut saya. Na'udzubillah. Na'udzubillah, siapapun dia. Saya tidak menuduh seseorang, tetapi menurut saya seperti itu. Karena cermin alim bukan seperti itu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.